Sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun arti doa yang kita bacakan tadi adalah Allahumma inni a'udzubika minal ham. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran, kegelisahan dan kesedihan. Para ulama menyebutkan perbedaan antara ham dengan hazan adalah ham itu merupakan sedih karena memikirkan, mengkhawatirkan hal-hal yang akan datang, yang belum terjadi, seperti seseorang mengkhawatirkan ditolak lamarannya, ditolak pekerjaannya, gagal dalam ujian dan lain sebagainya. Adapun hazan adalah perasaan sedih yang timbul karena memikirkan kesedihan yang terjadi pada masa lalu, seperti ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Kemudian doa yang berikutnya, kelanjutannya adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan rasa malas. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kebakhilan. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu dari hutang dan tekanan orang-orang. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah faedah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid tentang masalah ini, yaitu tentang ma yaf'alu man asabahu ham wa gham. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia ditimpa kegelisahan, kegundahan, kesedihan. Jadi di sini Ibnu Qayyim ingin memberikan sebuah resep bagi seorang muslim apa yang harus dilakukannya ketika dia ditimpa kegelisahan, kesedihan dan kegundahan. Mungkin bahasa anak sekarang kita katakan galau. Jadi beliau ingin menyebutkan di sini bagaimana seseorang menghadapi ketika dia mengalami kegalauan dalam kehidupannya. Ibnu Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah menyebutkan sebuah hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Ibnu Abi Hatim, sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba abadan hammun wala hazan." Tidaklah seorang muslim ditimpa kegelisahan, kekhawatiran dan kesedihan, lalu dia membaca doa ini, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Kita ulang doanya. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Barang siapa yang mengalami kegelisahan, kegalauan dan kesedihan lalu membaca doa ini, maka kata Rasulullah SAW, illa adhaballahu hammahu wa ghammahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kegelisahannya, akan menghilangkan kegalauannya, akan menghilangkan kesedihannya, kata Rasulullah SAW, wa abadalahu makanahu faraha, lalu Allah mengganti kegelisahan tersebut, mengganti kesedihan tersebut dengan kebahagiaan, dengan sukacita, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat doa ini merupakan sebuah pengakuan dari seorang hamba
bahwasanya dia mengatakan, Allahumma inni abduk, ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu, budakmu. Kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala kita ini merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala, ibnu abdika, dan juga kita mengatakan aku ini merupakan anak dari hamba-Mu, karena orang tua kita, ayah kita juga merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibnu amatik, dan juga aku ini merupakan hamba dari anak dari hamba perempuanmu, merupakan ibu dari ibu kita, karena ibu kita juga merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada dalam genggamanmu. Madin fiyya hukmuk, berlaku bagiku hukum-hukummu, yang artinya aku merupakan hamba yang menjalankan syariatmu, menjalankan perintahmu, dan meninggalkan laranganmu. Adlun fiyya qada'uk, merupakan ketentuanmu adil bagiku, tidak ada kezaliman dalamnya. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan perantaraan, dan kita bertawasul kepada Allah dengan nama-namanya, bikulli ismin huwa lak. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam tawassul ada 3 hal yang dibolehkan dalam bertawasul, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertawasul kepada Allah dengan amal saleh yang kita lakukan. Kemudian berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada orang saleh yang ada di hadapan kita. Adapun dalam doa ini kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sammaita bihi nafsak, aku meminta kepadamu dengan perantaraan nama-namamu yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang mana nama-nama tersebut engkau namakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, nama-nama tersebut engkau turunkan, engkau jelaskan dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama tersebut engkau ajarkan salah seorang hamba dari hamba-hambamu, atau dengan nama-nama yang engkau hanya engkau yang mengetahuinya. Jadi ada nama-nama Allah yang tidak kita ketahui, yang tidak diketahui oleh seorang muslim. Ada nama-nama Allah diketahui oleh seorang muslim, dan ada nama-nama Allah yang tidak diketahui oleh seorang muslim. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, aku meminta kepadamu engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku dan cahaya dadaku, kemudian penghilang segala kegelisahanku dan penghapus segala kesedihanku. Maka Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim ketika membaca doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kegelisahan, akan menghilangkan kesedihan yang dialaminya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, afala nata'allamuhun, apakah kami perlu mempelajarinya? Kata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Qala bala, tentu pelajarilah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanbaghi liman sami'ahunna an yata'allamahunna, wajib, atau kita katakan pantas, layak bagi setiap orang yang mendengarkan doa ini, yang membaca doa ini, agar mempelajarinya dan memahaminya dan mengamalkannya. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, agar kita bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkan segala kegelisahan, kesedihan dan kegundahan yang kita alami dalam kehidupan kita. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.